Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk diskusi yang kedua. Saya akan bahas semua soal yang ada di diskusi 2 ya. Saya awali dengan nomor 1. Jika A-nya di antara 0 dan 1, maka urutan bilangan dari yang terbesar hingga terkecil itu adalah yang mana? Nah, mungkin untuk memudahkan dalam menjawab soal, mungkin kita langsung ambil aja angka yang mewakili A di antara 0 dan 1. Misalnya saya ambil A-nya adalah sama dengan setengah. Baru nanti akan kita bandingkan. Yang pertama kita akan cari 1 per A kuadrat. Berarti 1 per A kuadrat itu sama aja dengan 1 per A-nya. Nih 1 per A kuadrat berarti ini sama aja dengan 1 per setengahnya dikuadratin. Berarti 1 dibagi dengan 1/4. Nah ini setara dengan 4. Kemudian yang kedua 1 per A. 1 per A ini berarti sama aja dengan 1 dibagi dengan setengah. 1 dibagi dengan setengah berarti setara dengan 2. Kemudian A, ya A-nya adalah setengah. Kemudian A kuadrat adalah setengah dikuadratin berarti sama dengan 1/4. Nah ini kalau kita urut dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti yang paling besar itu adalah 1 per A kuadrat, kemudian disusul dengan 1 per A, lalu A kuadrat. Berarti urutan yang paling benar itu adalah ayam. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui D bilangan bulat positif. Jika 2D tambah 3 habis dibagi 5, maka 6D-1 dibagi 5 akan bersisa berapa? Gitu ya. Yang pertama katanya 2D ditambah 3 habis dibagi dengan 5. Kalau dikatakan habis dibagi 5 berarti sisanya 0. Nah, maka supaya habis dibagi 5, 2D ditambah 3 ini haruslah kelipatan 5. Nah, maka D yang mungkin supaya 2D ditambah 3 ini habis dibagi 5 itu sama dengan D sama dengan 1. D sama dengan 1. Ya. Berarti kalau D sama dengan 1, kita substitusikan ke sini, berarti 6D dikurangi dengan 1 itu sama dengan 5. Berarti 5 dibagi dengan 5 akan bersisa berapa? Berarti bersisa 0. Jawabannya adalah ayam. Kemudian yang nomor 3, jumlah uang Ani 2 kali uang Budi. Jumlah uang Ani 2 kali uang Budi. Kita misalkan Ani itu ya A ya. Kita misalkan Ani itu A, Budi itu misalnya B. Jadi katanya Ani itu, jumlah uang Ani itu sama dengan 2 kali Budi. Berarti 2 kali B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan uang Citra. Berarti kalau bersedekah berarti berkurang. A dikurangi dengan 3.000 ditambah dengan B dikurangi dengan 3.000. Nah, ini katanya sama dengan Citra. Jika jumlah uang Citra adalah C, maka jumlah uang Budi berapa rupiah? Nah, dia minta uang Budi ini dalam bentuk C. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah uang Budi. Berarti ini boleh kita taruh atau kita sederhanakan. Ini menjadi A plus B dikurangi 6.000 sama dengan C. Atau A plus B itu sama aja dengan C ditambah dengan 6.000. Oke. Nah, sementara A itu kan sama dengan 2B ya. Berarti A ini boleh saya ganti menjadi 2B plus B sama dengan C plus 6.000. Berarti 3B sama dengan C plus 6.000. Maka B-nya menjadi C per 3 masing-masing dibagi 3 tambah 6.000 bagi 3. Berarti yang mungkin adalah 1/3 C ditambah dengan 2.000.
Jawabannya adalah ayam. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Diketahui f1 min 3x sama dengan akar 9 min 2x. Jika f aksen menyatakan turunan pertama dari fungsi fx, maka berapakah f aksen min 5? Nah, f aksen ini adalah simbol daripada turunan. Jadi nanti supaya kita temukan yang namanya f aksen, berarti konsepnya tinggal kita turunkan. Cuman cara menurunkannya adalah turunkan kiri, turunkan kanan. Mungkin saya tulis ulang aja di sini. Ya, f1 min 3x f1 min 3x sama dengan akar 9 min 2x. Nah, karena pertanyaannya adalah f aksen min 5, ya, berarti kita harus turunkan. Maka nanti di sini ada catatan cara menurunkan. Kalau yang pertama cara menurunkan fungsi komposisi f(gx), maka cara menurunkan ini adalah turunkan dulu yang di dalam kurung. Berarti turunannya adalah g aksen x. Lalu nanti dikalikan yang di luarnya f aksen gx. Kemudian yang kedua, turunan bentuk akar. Kalau ada fx sama dengan akar daripada y, maka cara menurunkan ini turunkan dulu yang di dalam akar, berarti y aksen. Setelah itu nanti bagikan dengan 2 kali akar y. Nah, jadi kira-kira seperti ini catatan yang perlu adik-adik ketahui untuk menjawab soal yang nomor 4. Oke, nah berarti ini tinggal kita turunkan. Kita turunkan kiri, turunkan di sebelah kanan. Berarti turunannya adalah kita turunkan dulu yang di dalam ini. Turunannya itu sama dengan min 3. Setelah itu kita kalikan dengan turunan yang di luar. F aksen 1 min 3x. Lalu yang di sebelah kanan kita turunkan. Sama konsepnya, turunkan dulu yang di dalam akar. Berarti turunannya adalah min 2. Lalu nanti kita bagi dengan 2 kali akar 9 min 2x. Nah, yang bisa disederhanain, sama-sama dibagi dengan 2, berarti di sini tinggal 1. Dah. Oke, lalu karena pertanyaannya adalah f aksen min 5, itu tadi ya. Pertanyaannya f aksen min 5. Jadi ini boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. F aksen 1 min 3x ini sama dengan kita kali silangkan aja min 3 nya, berarti min 1 per min 3 dikali akar 9 min 2x. Nah, minnya boleh kita coret masing-masing gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaannya adalah f aksen min 5, berarti konsepnya itu adalah cukup kita cari aja nilai x sehingga 1 min 3x ini setara dengan min 5 gitu ya. Nah, biar gampang cukup kita samain aja sih sebenarnya. 1 min 3x sama dengan min 5. Berarti min 3x sama dengan min 6, berarti x nya sama dengan 2. Nah, ketika kita temukan nilai x nya sama dengan 2, dan jadi saat x nya sama dengan 2, nilai yang ini sama dengan min 5. Berarti kalau kita substitusikan juga ke sini, berarti jadinya berapa? 1 per 3 akar 9 dikurangi dengan 4, berarti 1 per 3 akar 5. Berarti nilainya nanti di sini adalah 1 per 3 akar 9 dikurangi 2 kali 2. Nah,
Jadi pertanyaannya tadi berapa f aksen min 5? Nilainya adalah 1/3 akar 5. Atau jawabannya adalah bebek. Nah, gitu ya. Begitu soal untuk nomor 4. Kemudian untuk nomor 5, luas segi 4 ABCD di bawah ini sama dengan 75. ABCD, berarti yang ini ya semuanya. Katanya luasnya sama dengan 75. Pertanyaannya berapakah luas daerah jajar genjang? Yang namanya mencari luas daerah jajar genjang, berarti jajar genjang itu yang warna biru ya. Yang namanya mencari luas jajar genjang, rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya itu sama dengan X ditambah 7 kita kalikan dengan X tambah 3. Nah, berarti ini sama aja dengan X kuadrat ditambah dengan 10X kemudian ditambah dengan 9. Berarti tugas kita nyari nilai X-nya. Dari mana didapat nilai X-nya? Sudah pasti dari yang diketahui. Katanya luas ABCD itu sama dengan 75, dimana kita tahu luas ABCD ini bisa dicari dengan cara luas ABD ya ditambah dengan luas BDC. Nah, gitu dia. Oke. Jadi yang untuk ini saya lanjut di sini aja. Luas ABCD-nya kan sama dengan 75 ya. Berarti 75 sama dengan luas ABD. ABD berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya adalah X, tingginya juga X. Kemudian ditambah dengan setengah luas BDC. BDC itu berarti alasnya adalah BD, tingginya adalah, misalnya ini namanya O. Berarti BD dikali dengan OC. BD-nya itu sama aja panjang sisi miring daripada segitiga ABD. Berarti berlaku Pitagoras. Kalau ini X, yang ini X, otomatis BD-nya itu adalah X akar 2. Pakai Pitagoras ya. Berarti ini nanti setengah dikali dengan X akar 2. Kemudian tingginya itu adalah OC, yang panjangnya adalah 5 akar 2. Nah, gitu ya. Terus tinggal kita sederhanakan, akar 2 kali akar 2 itu 2, boleh kita coret ke sini. Berarti ini nanti 75 sama dengan setengah X kuadrat ditambah dengan 5X. Nah, karena ini pecahan, boleh semuanya masing-masing kita kali 2, berarti ini 150. Ini jadinya X kuadrat, yang ini ditambah dengan 10X. Berarti kita akan peroleh bahwa nilai X kuadrat ditambah 10X itu nilainya sama dengan 150. Nah, berarti ini boleh kita substitusi. X kuadrat ditambah 10X itu sama dengan 150 ditambah dengan 9, berarti 159. Nah, maka jawabannya adalah sorry, yang ini bukan 9 ya, tapi 21. Nah, ini 21 ya. Berarti 150 ditambah dengan 21, ini jadinya 171. Nah, ralat ya. Tadi ada yang salah. 171 karena 7 kali 3 itu sama dengan 21, bukan 9. Oke, maka jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut untuk nomor 6. Jika A-nya adalah 0,4444, kemudian B-nya adalah 0,296 dan seterusnya. Kita perhatikan ini namanya desimal berulang gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya cara gampangnya ini boleh deh kita misalkan aja. Tadi kan A-nya itu adalah 0,4444 dan seterusnya. Nah, angka yang berulang itu kan cuma satu ya, yaitu angka 4. Berarti kalau angka berulangnya cuma satu, maka kiri kanan kita kali dengan 10 aja. Berarti 10A, di sebelah kanan kalau dikali 10 berarti jatuhnya 4,444 dan seterusnya. Maka nanti tinggal kita kurangkan aja, yang bawah ngurangin yang atas. Ya, 10 di A dikurangi dengan A, berarti ini jadi 9A. 4,44 dikurangi dengan 4, itu sama aja dengan 4. Berarti A-nya adalah 4/9. Atau ini sama aja dengan 2/3 dikuadratin. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kondisi yang kedua, si B. Nah, B itu kan 0,296 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, angka yang berulang ada 3 digit, berarti nanti ini kita kalikan dengan 1000 ya. Jadi kalau 1 berulang kali 10, 2 berulang kali 10 pangkat 2, 3 berulang kali 10 pangkat 3, kalau 5 berulang kali 10 pangkat 5. Nah, gitu konsepnya. Berarti nanti 1000B yang ini menjadi, kalau dikali 1000 kan jadi 296,296,296 dan seterusnya gitu ya. Nah, lagi-lagi nih kalau kita kurangkan, yang bawah ngurangin atas, berarti ini jadi 999B, sementara yang di sebelah kanan tinggal 296. Maka kita peroleh B-nya menjadi 296 dibagi dengan 999. Nah, ini kita sederhanakan. 296 dengan 99 itu sama-sama kita bagi dengan 37. Maka yang ini hasilnya adalah 8, sementara yang di bawah adalah 27. Gitu ya. Nah, atau ini sama aja nanti dengan 2/3 pangkat 3. Nah, lalu yang dia tanya dalam soal, tentukan dong berapa. Nah, ini sama aja dengan B log A ya, itu artinya B log A. Berarti kalau misalnya kita cari nilai B log A, B logaritma A, ini sama aja dengan B-nya itu tadi 2/3 pangkat 3 logaritma 2/3 pangkat 2. Berarti ada sifat logaritma yang adik-adik perlu ketahui. Ini sebagai catatan ya. Kalau ada A pangkat M, A pangkat N enggak apa-apa, logaritma B pangkat M. Nah, ini sama dengan M per N kali A log B. Nah, ya, berarti ini nanti sama dengan, jadinya 2/3 kali dengan 2/3 logaritma 2/3. 2/3 log 2/3 itu, ini saya tulis nggak apa-apa, 2/3 logaritma 2/3. 2/3 logaritma 2/3 itu sama dengan 1. Berarti hasil akhirnya menjadi 2/3 saja. Maka opsinya adalah dodol. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Jika Y berkurang 10%, hasilnya sama dengan 15% X. Jika Y berkurang 10%, hasilnya sama dengan 15% dari X. Misalkan X dan Y ini katanya bukan 0 ya. Misalkan X dan Y ini bukan 0, berapakah perbandingan X terhadap Y? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini, kalaulah saya misalkan awalnya ya, awalnya nilai Y ini sama dengan A contohnya ya, ini awalnya. Kemudian nilai Y ini berkurang 10%. 10% dari A ini berarti setara dengan 0,1. Nah, kalau berkurang 0,1 berarti Y yang sekarang menjadi
0,9A. Kan gitu ya. Nah, lalu 0,9A ini katanya sama aja dengan 15% daripada X. 15% itu kan 15 per 100. Maka dari sini kalau kita lakukan perkalian silang, berarti X itu sama dengan 100 dikali 0,9, berarti itu sama aja dengan 90A. Kalau dia tanya berapa nilai X-nya, berarti kita bagi dengan 15. 90 bagi 15 ini sama dengan 6A. Berarti nilai X-nya sama dengan 6A, nilai Y-nya sama dengan A. Kan gitu tadi ya. Nah, berarti kalau dia tanya perbandingan X dengan Y, X banding Y, berarti X-nya 6A, Y-nya adalah A. Kan gitu. Berarti sama aja 6 berbanding dengan 1. Maka jawabannya adalah cantik. Jadi nomor 7 adalah cantik. Kemudian nomor 8, misalkan PQR merupakan bilangan bulat positif yang berbeda. Yang memenuhi P kali Q kali R hasilnya adalah 10. Nilai terkecil untuk P plus R pangkat Q adalah berapa? Nah, di sini ada 3 buah bilangan, hasil kalinya harus 10 dan katanya angkanya itu harus berbeda. Berarti kemungkinan angkanya yang itu adalah 1 kali 2 kali dengan 5. Jadi karena yang dia mintanya nilai terkecil, berarti kita usahakan ya hasil dari P tambah R pangkat Q ini sekecil mungkin. Berarti kita usahakan basisnya kecil, pangkatnya juga kecil. Maka kalau misalnya kita hitung, yang paling mungkin yang paling kecil itu adalah kalau kita misalkan nilai P-nya atau nilai R-nya adalah yang ini. Misalnya ini P, yang ini R. Berarti jadinya 7, sehingga satunya menjadi Q. Berarti 7 dipangkatin dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 7. Kalau misalnya kita buat, misalnya Q-nya, P-nya 1, R-nya 2, berarti kan 1 tambah 2, 3, 3 pangkat 5, kan itu besar banget ya. Maka jawabannya adalah cantik. Kemudian nomor 9, diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4, Q-nya ABCD. Di antara himpunan pasangan berikut yang bukan merupakan fungsi. Nah, ciri-ciri fungsi fokusnya kamu itu adalah domainnya. Domainnya itu biasanya kalau himpunan pasangan berurutan, dia dinyatakan dengan koordinat X, ya, si absisnya. Dimana domainnya ini harus semuanya berbeda, tidak boleh ada yang sama. Itu ciri-ciri dia itu sebuah fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang opsi A. Domainnya itu yang mana? Fokusnya kamu 1, 2, 3, 2. Nah, tidak boleh ada yang berulang. Kalau berulang maka dia dinyatakan bukan fungsi. Kita perhatikan ini sudah ada 2, ini sudah ada 2, berulang. Artinya kalau dia 2B, 2D, berarti si 2 ini punya pasangan lebih dari 1 atau pasangannya ada 2, yaitu B dan D. Kalau pasangan lebih dari 1, maka dia bukan fungsi. Sekarang kita lihat yang B. Di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oh, berbeda semua, berarti fix. Jawabannya adalah bebek. Ya. Sementara yang kalau C yang berulang itu yang mana? Berarti jawabannya ayam ya, maaf, jawabannya ayam karena mintanya yang bukan ya. Mintanya yang bukan merupakan fungsi. Kalau yang C semuanya berulang, semuanya berbeda ya. 1, 2, 3, 4. Yang dodol juga begitu, yang Eko juga begitu. Iya, berarti jawabannya adalah ayam karena mintanya yang bukan. Yang bukan merupakan fungsi. Kita lanjut nomor 10. Jika P1, P2, P3 adalah barisan aritmatika dan P2 min P1, P2 dan P1, P3 adalah barisan geometri, maka perbandingan P3 banding P1 adalah. Oke, yang pertama kita fokus dulu, katanya ini barisan geometri, sementara yang ini barisan aritmatika. Kalau ada 3 suku berurutan di dalam barisan aritmatika, maka berlaku bahwa 2 kali suku tengah sama dengan kiri tambah kanan ya. Untuk barisan aritmatikanya dulu. 2 kali suku tengah, siapa suku tengahnya? P2, berarti 2 kali P2 sama dengan kiri tambah kanan, berarti P1 ditambah P3.
Sementara kalau dia barisan geometri, berlaku bahwa suku tengah kalau dikuadratin sama dengan kiri dikali dengan kanan. Berarti P2 kuadrat sama dengan P2 min P1 kali dengan P1 tambah P3. Nah, jadinya seperti ini. Lalu antara persamaan 1 dengan persamaan 2 kita lihat hubungannya. P2 kuadrat sama dengan P2 min P1 kali P1 tambah P3. Nah, kalau kita lihat dari atas, P1 tambah P3 itu setara dengan 2 kali P2. Berarti boleh saya tulis lagi P2 kuadrat sama dengan P2 min P1. Nah, ini saya ganti P1 tambah P3 itu menjadi 2 kali P2. Oke, kiri kanan sama-sama punya P2, berarti boleh saya bagi. Berarti P2 sama dengan 2 kali P2 kurang 2 kali P1. Atau P1-nya saya pindahin ke ruas kiri, 2 kali P1. P2 sebelah kiri saya pindahin ke kanan. Jadi 2P2 dikurangi P2 berarti menjadi P2 aja. Pertanyaannya adalah tentukan P3 banding P1. Nah, tadi berdasarkan pernyataan 1, 2 kali P2 itu sama dengan P1 tambah P3. 2 kali P2 sama dengan P1 tambah P3. Sementara ini saya tulis 2 kali P2 sama dengan P1 tambah P3. Sementara P2 itu sama dengan 2 kali P1. Berarti ini boleh saya ganti 2 kali P2 menjadi 2P1 sama dengan P1 tambah P3. Berarti di sebelah kiri menjadi 4 kali P1. Saya pindahin P1 yang di sebelah kiri, sebelah kanan ke kiri menjadi 3 kali P1 sama dengan P3. Lalu pertanyaannya tentukan P3 banding P1. Berarti P3 banding P1 ini sama aja dengan 1 berbanding 3. Sama dengan P3 banding P1 ya. Berarti sama aja dengan 3 banding 1. Jadi kalau kita kali silang hasilnya ini, kalau kita kali silang hasilnya harus sama seperti yang di atas. 1 kali P3 sama dengan 3 kali P1. Oke, berarti jawabannya adalah 3. Cantik. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, jika X tambah 2 lebih dari 2, X min 3 kurang dari 7, maka nilai X pasti berada di berapa? Yang pertama, X tambah 5 lebih dari 2, itu artinya X-nya lebih dari 2 kurang 5, berarti min 3. Yang kedua, X min 3 kurang dari 7, itu artinya X-nya kurang dari 10. Nah, yang dua ini kalau kita iriskan, ini min 3, di sini 10. Yang pertama, X lebih dari min 3 berarti arahnya ke kanan. Yang kedua, X kecil dari 10 arahnya ke kiri. Berarti yang jadi penyelesaiannya adalah ini. Berarti X-nya nanti berada di antara min 3 dan 10. Jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 12. Nilai dari 5 pangkat min setengah pangkatin 3 dibagi dengan 20 pangkat setengah. Nah, ini berapa? Oke, 5 pangkat min setengah pangkat 3, kan ini sama aja dengan 5 pangkat setengah dipangkatin dengan minus 3, sama aja ya. Karena bilangan berpangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Jadi min setengah kali 3 sama aja setengah dikali min 3. Sementara yang 20 ini kan sama aja dengan 5 kali 4 pangkat setengah.
Nah, maka kalau misalnya saya jabarkan, ini 5 pangkat setengah, pangkatin dengan minus 3. Nah, yang di bawah saya jabarin ini sama aja dengan 5 pangkat setengah dikali 4 pangkat setengah. Jadinya begitu. Nah, maka nanti yang pertama kita bagikan yang ini, karena ini yang punya basis sama ya. Bilangan berpangkat jikalau dibagi, pangkatnya dikurang. Oke, berarti karena ini pangkatnya minus, supaya positif saya turunkan ke bawah aja. Berarti nanti di atas tinggal 1. Jadinya di bawah nanti jadi 5 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah dipangkatin dengan 3. Nah, jadinya gitu. Ya. Kemudian dikali dengan 4 pangkat setengah. Berarti ini 5 pangkat setengahnya kan? Ini setara dengan 5 pangkat setengah pangkat 1 ya. Nah, berarti ini jadinya 1/5 pangkat setengah. 1 ditambah 3 berarti jadi pangkat 4. Nah, 4 pangkat setengah itu setara dengan 2. Berarti 1/5 pangkat setengah dipangkatin 4 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Lalu dikali dengan 2. Berarti sama aja 1/50. Maka jawabannya adalah bebek. Jawabannya bebek ya. Kemudian nomor 13. A per 2B min C sama dengan 2B per 3A tambah C sama dengan A per B. Nah, pertanyaannya berapakah nilai A per B? Jadi, ini sudah pernah soalnya. Jadi yang pertama kita misalkan aja A per 2B min C itu sama dengan A per B. Dah? Maka nanti karena yang ditanya A per B, semua soal ini kita arahkan ke A per B. Caranya bagaimana? Maka nanti masing-masing ini kita bagi dengan B. Kita bagi dengan B, kita bagi dengan B. Nah, ini boleh ya. Karena sama-sama dibagi dengan B jadi tidak jadi masalah. Setelah kita bagi dengan B, nah ini juga konsepnya harus dibagi B, konsepnya bagi B, nah gitu ya. Nah kemudian nanti kita misalkan aja A per B itu dengan sesuatu, contohnya adalah X. Berarti nanti soal ini berubah menjadi, ini kan A per B itu berarti X. 2B per B itu sama dengan 2. C per B itu, muncul C per B. Berarti kita misalkan C per B ini dengan sesuatu, katakanlah Y. Nah berarti ini nanti jadinya 2 min Y. A per B, X, B per B itu adalah 1. Nah, jadi gini aja, gitu ya. Nah, kebetulan kan kiri kanan sama-sama dengan X, berarti boleh saling bagi ya. Ini 1, yang ini 1. Berarti dari sini 2 min Y sama dengan 1. Jadinya ya, 2 min Y sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Yaitu siapa? Yaitu adalah C per B. Tapi yang ditanya bukan itu, A per B ya. Oke. Kemudian untuk step yang kedua. 2B per 3A ditambah dengan C. Ini juga sama dengan A per B. Konsepnya sama. Semua kita bagi dengan B, B, dan B. Berarti hasilnya ini menjadi 2. Ini 3A per B itu adalah X. Berarti ini 3X. C per B itu adalah Y. Nah, Y-nya sama dengan 1 tadi. A per B itu juga masih X. Nah, lalu kita lakukan perkalian silang. Berarti 2 itu sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan X. Atau 3X kuadrat ditambah dengan X min 2 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorin aja. 3X itu 3X dikali dengan X. Sementara min 2 itu sama dengan 1 kali min 2 atau 2 kali min 1. Berarti kalau saya misalkan di sini min 2-nya, di sini positif 1. Sama enggak ya? Beda ya? Beda. Berarti seharusnya di sini yang min 2, di sini yang positif 1. Ini baru hasilnya sama. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 2/3
atau X-nya sama dengan min 1. Nah, yang dia tanya tadi A per B itu adalah X. Jadi X-nya bisa 2/3, bisa juga min 1. Cuman karena di opsi yang ada 2/3, berarti kita pilih jawabannya adalah cantik. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14, untuk membuat saus salad diperlukan minyak, cuka, dan air dengan perbandingan. Dengan perbandingannya katanya 2:1:3. Jika Oliver mempunyai 1 cangkir minyak, 1/3 cangkir cuka, dan 2 cangkir air, maka maksimum cangkir saus salad yang dapat dibuatnya itu berapa banyak? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi boleh kita tuliskan di sini minyak banding cuka banding air ini sama dengan 2:1/3. Nah, berarti untuk membuat salad ini, kalau melihat dari perbandingannya, berarti kuantitas cuka paling sedikit dari semuanya dan air paling banyak gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa seseorang ini ingin membuat salad ya, dengan katanya dia punya 1 cangkir minyak, 1/3 cangkir cuka, dan 2 cangkir air. Karena dia tanya berapa banyak yang bisa dibentuk, maka kita kerja dari perbandingan atau ya dari perbandingan yang paling minim gitu ya. Perbandingan paling minim itu adalah cuka, sementara yang dia punya cuka itu sebanyak 1/3. Nah, jadi kalau misalnya dia punya cuka 1/3, berarti supaya perbandingannya dengan minyak itu 2:1/3, berarti nanti banyak minyak yang diperlukan harus sebanyak 2/3. 2/3 banding 1/3 kan itu 2:1 ya. Sementara kalau airnya berarti sebanyak 3/3. Nah, ini jelas ya. Perbandingannya adalah 2:1/3. Artinya begini. Jadi untuk membuat salad, dia perlu 1/3 cangkir cuka, 2/3 minyak, dan 3/3 cangkir air. Nah, inilah jumlah masing-masing dari minyak, cuka, dan air yang bisa dibentuk. Lalu kalau dikatakan berapa banyak nih maksimum yang bisa dibentuk, nah berarti nanti boleh kita arahkan ke rata-ratanya aja. Jadi ini cangkir ya, ini cangkir, berarti 2/3 cangkir minyak ditambah 1/3 cuka ditambah 3/3 cangkir air. Nah, kalau misalnya kita totalkan, berarti nanti banyak salad yang bisa dibentuk ya, banyak salad yang bisa dibentuk ini sama dengan 2/3 cangkir ditambah dengan 1/3 cangkir, kemudian ditambah dengan 3/3 cangkir. Berarti ini sama aja dengan 2 tambah 1 itu 3, ditambah 3 6, 6/3, berarti 2 cangkir salad lah yang bisa dibentuk. Sehingga jawabannya adalah bebek. Kemudian kita lanjut ke nomor 15. Barisan bilangan min 20, min 17, min 14, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Pertanyaannya, berapa banyakkah dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, setiap suku barisan adalah negatif. Tidak ya. Setiap suku barisan adalah negatif ini nanti makin lama akan semakin positif. Kalau kita perhatikan, ini kan bedanya itu sama dengan min 17 dikurangi min 20, berarti bedanya 3. Karena bedanya 3, berarti akan ada saatnya nanti barisan tersebut itu tidak negatif alias positif. Berarti nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2, jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil. Jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil. Boleh kita cek. 20 ditambah 17
Kalau kita perhatikan genap, ganjil, genap, berarti nanti berikutnya setelah min 14 ini jadinya min 11. Kemudian ditambahin dengan 3 lagi berarti min 8. Ditambah 3 lagi berarti jadinya min 5. Nah, kalau kita perhatikan dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan polanya berarti genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Nah, berarti kalau misalnya ditotalin ya, genap, ganjil, artinya di sini 2 genap ditambah 1 ganjil. Kita tahu bahwa genap ditambah genap hasilnya adalah genap, sementara genap ditambah dengan ganjil itu menghasilkan ganjil. Oke? Nah, jadi kalau kita fokus di sini, ini ada 2 genapnya. Ya, 2 genapnya 1 ganjil, maka nanti kalau ditotalin ini hasilnya adalah ganjil. Sementara kalau kita perhatikan 3 suku berikutnya, ya kan, ini 2 ganjil 1 genap, berarti ganjil ditambah ganjil itu udah pasti genap, genap ditambah genap ini pasti genap. Jadi ada kemungkinannya dia jumlahnya ganjil, ada kemungkinannya genap. Padahal di pernyataan 2 katanya jumlah setiap 3 suku berurutan itu selalu ganjil. Itu salah. Karena ada kalanya dia ganjil, ada kalanya dia genap. Kemudian yang ketiga, min 1 merupakan salah satu suku barisan tersebut. Boleh kita cek ya. Berarti boleh kita buat UN, rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali dengan beda. Oke. Katanya min 1 adalah salah satunya, A-nya itu min 20. Kemudian ditambah N-1, bedanya adalah 3. Oke, kita pindah ruas, berarti nanti ini min 1 ditambah dengan 20, berarti jadinya 19 ya. 19 sama dengan N-1 kali 3. Nah, 19 dibagi 3 itu bukanlah bilangan bulat. Karena bukan bilangan bulat berarti min 1 tidak akan mungkin salah satu suku barisan tersebut. Dan ini jelas boleh kita teruskan, sehabis min 5 ditambah 3 itu min 2. Sehabis min 2 ditambah 3, nah min 2 lalu 1 gitu ya. Jadi min 1 bukanlah salah satu dari barisan tersebut, berarti salah. Kemudian pernyataan yang keempat. Pernyataan keempat, setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Setiap selisih 2 suku ganjil. Nah, suku ganjil itu berarti maksudnya suku 1 dengan suku 3 ya. Suku 1 dan suku 3. Misalnya tadi min 20. Ini suku pertamanya dengan suku ketiga. Berarti min 14 dikurangi min 20. Nah, katanya merupakan kelipatan 6. Jelas ya? Benar. Siapapun dia, setiap suku ganjil katanya akan selalu berkelipatan 6. Karena tadi kita tahu bedanya 3 gitu. Berarti kalau bedanya 3 udah pasti selisih dari 2 suku itu merupakan kelipatan dari 6. Karena nanti selisihnya menjadi 6 ya. Selisihnya menjadi 6. Berarti jawabannya adalah bebek. Kemudian nomor 16. Jika X dan Y adalah bilangan positif yang memenuhi persamaan X tambah Y sama dengan 1, manakah di bawah ini yang mungkin hasil dari 100X ditambah 150Y? Oke. Yang pertama, X plus Y kan katanya 1 ya. Berarti dari sini X-nya sama aja dengan 1 min Y. Nah, dari persamaan ini kita akan substitusikan ke yang ditanya. Yang ditanya tadi 100X. Nah, X-nya boleh kita ganti menjadi 1 min Y. Kemudian ditambah sama 150Y. Nah, inilah pertanyaannya. Berarti ini sama aja dengan 100 dikurang 100Y tambah 150Y. Berarti setara dengan 100 ditambah dengan 50Y. Nah, inilah pertanyaannya sekarang. Maka dia tanya manakah yang mungkin hasil daripada ini. Sekarang kita coba satu-satu. Kalau misalnya hasilnya adalah 111, mungkin nggak? Berarti 100 ditambah dengan 50Y
hasilnya harus 111. Mungkin nggak ya? Maka dari sini 50Y-nya sama dengan 111 dikurangi 100 berarti 11. Maka Y-nya adalah 11 dibagi dengan 50. 11 dibagi dengan 50 ini mungkin nggak? Mungkin saja. Karena katanya X dan Y-nya itu bilangan positif. Jadi yang nomor 1 kemungkinannya bisa. Kalau 1 bisa, otomatis 3 bisa. Sekarang kita cek yang nomor 2. Ya, 100 ditambah 50Y, mungkin nggak hasilnya sama dengan 125? Mari kita cek. Berarti dari sini 50Y-nya sama dengan 125 dikurangi 100 berarti 25. Maka Y-nya sama dengan 25/50 atau setara dengan setengah. Mungkin nggak Y-nya setengah? Mungkin, karena ini juga merupakan bilangan positif. Berarti nomor 2 mungkin. Lalu kita cek yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 saya taruh di sini. Mungkin nggak ya 100 ditambah dengan 50Y hasilnya sama dengan 100. Nah, berarti dari sini nanti 50Y-nya sama dengan 100 kurang 100 berarti 0. Maka Y-nya kita peroleh hasilnya adalah 0. Mungkin nggak nilai Y-nya sama dengan 0? Tidak. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi katanya X dan Y itu harus bilangan positif. Sementara 0 itu bukan positif. 0 itu adalah non negatif. Maka nomor 4 tidak mungkin sebagai jawabannya. Berarti yang mungkin itu yang mana? 1, 2, dan 3. Ayam. Next ke nomor 17. Untuk A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari B, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Mungkin biar lebih gampang kita ambil aja pemisalan angka. Contoh, kalau dikatakan 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari B, berarti bisa kita pastikan A dan B ini berupa bilangan positif. Contohnya kita ambil misalnya A-nya itu nilainya 1. Lalu B-nya misalnya kita ambil 2. Nah, maka nanti kalau si P berarti A ditambah B. A ditambah B ini sama dengan 3. Dikali dengan A tambah B lagi berarti 3. Hasilnya sama dengan 9. Lalu yang kedua B dikurang A. 2 dikurangi 1 berarti 1. Dikali dengan 1 berarti hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan, otomatis P lebih besar dari Q. Mungkin boleh diambil angka yang lain, misalnya kita ambil pecahan. Contoh A-nya itu adalah setengah. Atau A-nya, nah contoh ya. Kita ambil A-nya itu sama dengan, ya kita ambil misalnya A-nya adalah 1/3. Nah, misalnya A-nya 1/3. Kemudian kita ambil misalnya B-nya itu 1/2. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita buat A ditambah dengan B, ya, A ditambah dengan B, 1/3 ditambah 1/2. Ya kan? 1/3 ditambah dengan 1/2. Nah, di sini aja saya tulis. Ini P-nya tadi, yang ini Q ya. 1/3 ditambah dengan 1/2 itu sama aja dengan 5/6. Berarti ini ceritanya 5/6 kuadrat. Atau sama aja dengan 25/36. Sementara kalau Q-nya B dikurangi dengan A setengah dikurangi dengan 1/3. Berarti itu sama aja 1/6. 1/6 dikali 1/6 berarti 1/36. Nah, ini kalau kita bandingkan jelas juga bahwa P-nya lebih besar. Berarti dari dua contoh tersebut bisa kita pastikan bahwa nilai P lebih dari nilai Q. Kemudian nomor 18, diberikan fungsi f dan g dengan gx-nya adalah fx pangkat 3 ditambah dengan 2x. Diketahui bahwa g aksen 0 sama dengan 10. Nah, di atas tadi sudah saya singgung mengenai turunan ya, cara menurunkan fungsi
komposisi ya. Jadi nanti kalau dia tanya berapa nilai f aksen 0, nah ini pertanyaan berapakah nilai f aksen 0, tinggal kita gunakan konsep turunan. Jadi tadi fungsi awalnya kan gx sama dengan f x pangkat 3 ditambah dengan 2x. Nah, karena kita butuh nilai f aksen, berarti tinggal kita turunkan kiri dan kanan. Maka nanti kalau diturunkan yang ini jadinya g aksen x. Sementara yang di kanan cara menurunkannya, turunkan dulu yang di dalam kurung. Berarti turunannya adalah 3x kuadrat ditambah dengan 2. Kemudian dikali turunan yang di luar. Berarti f aksen x pangkat 3 ditambah dengan 2x. Nah, gini ya. Lalu pertanyaannya tadi berapakah nilai f aksen 0? Sebelum kita cari f aksen 0, ini kita buat dulu ini g aksen x. Ini kita bagi dengan 3x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, ini harus sama dengan f aksen x pangkat 3 ditambah dengan 2x. Nah, lalu pertanyaannya tadi berapakah nilai dari f aksen 0? Bagaimana cara mencari f aksen 0? Nah, ini sudah sama-sama f aksen, berarti tinggal konsepnya tinggal kita samakan aja. Ya, kita samakan aja x pangkat 3 tambah dengan 2x itu sama dengan 0. Ini kita samakan. Jadi kita cari nilai x sehingga ini bisa menghasilkan 0. Ini tinggal kita faktorin, faktornya menjadi x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti dari sini bisa kita peroleh nilai x-nya sama dengan 0. Sementara kalau yang ini definite ya. Jadi cukup diabaikan saja, ini definite namanya. Berarti saat x-nya sama dengan 0, berarti nilai yang ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti tinggal kita substitusikan aja x sama dengan 0 ke sini. Nah, berarti f aksen 0 itu sama aja nanti nilainya dengan g aksen 0 dibagi dengan 3 kali 0 kuadrat kemudian ditambah dengan 2. Nah, g aksen 0 sudah diketahui dalam soal, nilainya katanya sama dengan 10 ya. Berarti ini sama aja dengan 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Nah, berarti nilai f aksen 0 itu setara dengan 5. Kemudian katanya dibandingkan sama Ki. Ki itu adalah bilangan bulat antara 4 dan 7. Nah, kalau bilangan bulat antara 4 dan 7 kan ada 5, ada 6. Nah, berarti kalau kita bandingkan sama si 5 ada dua kemungkinan. Bisa jadi sama, bisa jadi lebih kecil. Kalau dibandingkan sama 5, nilai mereka sama. Kalau dibandingkan sama 6, nilai P lebih kecil daripada Q. Karena ada dua jawabannya, berarti kita anggap tidak bisa menjawab pertanyaan alias informasinya tidak jelas. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Pertanyaannya, apakah X lebih besar daripada Y? Kemudian diberikan dua bantuan. Bantuan pertama itu X min Y pangkat 3 lebih dari X min Y kuadrat. Nah, ini saya pindah ruas. Berarti X min Y pangkat 3 minus X min Y pangkat 2 lebih dari 0. Nah, ini kan sama-sama X min Y ya. Jadi boleh saya faktorkan karena perbedaannya hanya terletak di pangkat. Maka boleh saya faktorkan dengan cara saya keluarkan pangkat yang paling kecil. Berarti saya keluarkan X min Y pangkat 2. Lalu X min Y pangkat 2 ini dikali apa supaya hasilnya X min Y pangkat 3? Sudah pasti dikali dengan X min Y aja. Kemudian di sini ada kata kurang, berarti tinggal saya tuliskan kurang. X min Y pangkat 2 dikali apa supaya X min Y pangkat 2 dikali dengan 1. Kemudian kita tutup kurungnya lebih dari 0. Oke, nah ini kan seperti perkalian dua buah bilangan ya.
bilangan kali bilangan hasilnya harus lebih dari 0. Berarti kan ada dua kemungkinan, kalau nggak positif kali positif, negatif kali negatif. Cuman karena ini sudah kuadrat, udah pasti nilainya positif. Berarti mau nggak mau yang ini harus positif. Berarti bisa kita pastikan bahwa nilai X min Y dikurangi dengan 1 lebih dari 0. Maka dari sini X min Y-nya pasti lebih besar dari 1. Nah, karena X min Y-nya lebih dari 1, berarti bisa kita pastikan bahwa nilai X ini udah pasti lebih besar daripada Y. Sehingga untuk pernyataan 1, maka cukup untuk menjawab pertanyaan. Lalu kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 lakukan hal yang sama. Saya pindah ruas, X min Y pangkat 4 minus X min Y pangkat 3 lebih besar daripada 0. Oke. Nah, ini juga tinggal kita faktorkan aja. Caranya kita keluarkan pangkat yang paling kecil. Berarti X min Y pangkat dengan 3. Kita buka kurungnya. Berarti di sini otomatis X min Y lalu dikurangi dengan 1. Lebih dari 0. Konsepnya seperti yang di atas, ya. Ini kali ini hasilnya harus lebih dari 0. Karena ini pangkat 3, berarti bisa kemungkinannya ini positif kali positif, bisa juga negatif kali negatif. Gitu ya, supaya hasilnya lebih dari 0. Nah, yang pertama kalau kita anggap yang ini positif misalnya, ya. Berarti X min Y kurang dengan 1 lebih dari 0. Ya kan? Berarti X min Y lebih dari 1. Jadi kalau ketentuannya seperti ini, otomatis nilai X pasti lebih besar daripada Y. Nah, itu untuk kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan yang kedua, misalnya X min Y ini, ya kan, dikurangi dengan 1, tadi saya katakan negatif. Berarti X min Y-nya lebih kecil daripada 1. Nah, karena lebih kecil dari 1, berarti kan lebih kecil dari 1 ini bisa jadi negatif, bisa juga positif. Artinya ada dua kemungkinan ini. Bisa jadi X-nya lebih besar dari Y, atau bisa jadi X-nya kecil dari Y. Kenapa? Kalau misalnya hasilnya positif, X-nya besar Y. Tapi kalau hasilnya negatif, X lebih kecil dari Y. Nah, karena ada dua kemungkinan, berarti kita anggap bahwa kemungkinan kedua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka jawabannya adalah ayam. Kemudian nomor 20. Nomor 20 pada segitiga di atas, apakah AB lebih dari AC lebih dari BC, ya? Sudah? Bantuan yang pertama katanya Z-nya sama dengan 6Y. Nah, Z-nya untuk kemungkinan pertama, Z-nya itu sama dengan 6Y. Nah, kalau Z-nya sama dengan 6Y, sementara yang ini kan Y ya. Ini Y, yang ini 6Y. Konsepnya itu, ya, semakin besar, ya, semakin besar sudutnya, maka semakin panjang sisi yang di hadapan sudutnya. Semakin panjang sisi yang di hadapan sudut tersebut. Nah, ini konsepnya. Oke. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini Y, ya. Yang ini Y, yang ini
Y. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sisi yang di hadapan si 6Y ini alias si BC itu lebih besar daripada AB. Nah, dengan pernyataan satu ini bisa kita simpulkan bahwa panjang BC lebih dari panjang AC. Nah, tapi apa kabar dengan AB? Nah, AB karena kita nggak tahu berapa X-nya ini ya, bisa jadi di bawah Y, bisa jadi di atas Y. Berarti nggak bisa kita simpulkan. Ya, nggak bisa kita jawab apakah BC lebih besar dari AC, apakah BC ini lebih kecil dari AB atau lebih besar gitu. Karena nggak tahu berapa sudutnya. Berarti bisa kita pastikan bahwa nomor 1 ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, kemudian dengan pernyataan 2, kalau pernyataan 2 berarti yang ini sudah tidak dipakai lagi. Pernyataan kedua katanya 2X itu sama dengan 3Y. 2X itu sama dengan 3Y. Berarti kalau misalnya 2X sama dengan 3Y, berarti X itu sama dengan 3/2Y gitu ya. X itu sama dengan 3/2Y. Berarti yang ini setara dengan 3/2Y. Berarti dengan pernyataan 2 ini 3/2Y lebih besar sudutnya daripada Y. Maka artinya panjang AB ini pasti lebih besar daripada panjang AC. Tapi tidak bisa kita pastikan dengan BC karena sudut BC-nya kita tidak tahu berapa. Berarti dengan pernyataan 2 juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Lalu bagaimana? Karena 1 dan 2 tidak cukup, maka ada yang namanya penggabungan. Ya, kita gabungkan 1 dan 2. Oke. Berarti kalau kita gabungkan 1 dan 2, Z-nya itu sama dengan 6Y. Nah, Z-nya sama dengan 6Y, yang ini 6Y. Kemudian X-nya 3/2Y, lalu Y-nya Y aja gitu ya. Berarti bisa kita pastikan bahwa Z ini lebih besar daripada X, lebih besar daripada Y. Sisi yang hadapan si Z adalah BC. Berarti BC lebih dari AB dan AB lebih dari AC. Nah, ini kesimpulannya. Nah, tadi pertanyaannya apakah AB lebih besar dari AC? Lebih besar dari BC? Jawabannya adalah tidak. Yang benar itu adalah yang ini. Nah, karena bisa kita jawab, maka jawabannya adalah cantik. Gitu ya. Oke, demikian pembahasan dari kakak. Cuman sedikit nih, saya kembali ke nomor 16. Mungkin tadi nomor 16 dengan coba-coba ya. Boleh juga nanti pakai alternatif yang kedua ya. Alternatif yang kedua kira-kira seperti ini untuk menjawab nomor 16 ya. Alternatif kedua begini aja. Tadi kan X tambah Y-nya sama dengan 100, lalu yang ditanya 100X tambah 150Y. Nah, jadi X tambah Y sama dengan 1 ini kita sama-sama kali 100 aja. Berarti 100X ditambah dengan 100Y itu sama dengan 100. Nah, jadi 100X tambah 100Y itu nilainya sudah 100. Pertanyaannya kan tadi 100X ditambah 150Y. Berarti 100X ditambah 100Y. Nah, ditambah dengan 50Y supaya menggenapi 150Y. Nah, tadi kita tahu bahwa 100X tambah 100Y aja sudah 100. Apalagi nanti kalau ditambahkan dengan 50. Nah, berarti sudah pasti melebihi daripada 100. Jadi nggak mungkin yang 4 ini memenuhi. Nah, gitu aja konsepnya. Oke? Demikian pembahasan dari kakak. Semoga adik-adik bisa paham, bisa mengerti. Jika ada yang mau dikomentari atau ditanyakan, silakan buat di kolom komentar. Oke? Dan tetap jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Sampai di sini pertemuan kita guys. Bye-bye.